Indonesia hari ini boleh nanti dilihat seluruh Aceh bahkan di seluruh Indonesia hari ini serentak kegiatan ini dilaksanakan. Dan sedikit saya kalau boleh berbagi hati, sebelum kami diinstruksikan dari atas untuk melaksanakan ini, setidaknya kami atas inisiatif sendiri sudah pernah melakukan ini lebih kurang 2 minggu atau 3 minggu yang lalu. Jadi sebelum ada instruksi dari Komando Akas, kami sudah melaksanakan, walaupun waktu itu yang terrealisasi baru 1 kecamatan, yaitu Kecamatan Jual Pahlawan. Jadi mungkin kalau sangat kecil dari Jual Pahlawan, ini posnya ini dalam hal itulah dengan kerja antara inspektorat dengan para pendahulu dalam hal ini adalah kepolisian dan kejaksaan. Kemudian koordinasi dengan APH ini dilakukan dalam pemberian informasi, verifikasi atau pengajuan Kabin PNG Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Barat yang menghormati Bapak Adia, yang kami ucapkan para orang tua kami, Bapak Kecil 321 kampung, barangkali hampir seluruhnya hadir pada hari ini dalam Kabupaten Aceh Barat. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita bisa bersilaturahmi lagi bersama-sama. Namun dalam event yang berbeda kali ini, alhamdulillah kita diundang bersama-sama oleh Kajari Aceh Barat untuk bertemu dalam sosialisasi dana desa TP 4D, dan alhamdulillah pertemuan ini mudah-mudahan memberikan manfaat yang sangat besar bagi kita, khususnya untuk membangun kampung ke depan lebih baik. Bapak Ibu sekalian, kami mohon izin untuk mewakili Kepala Dinas serta Bapak Kabin untuk menyampaikan sedikit saja. Misalnya Pak Perda, Badan Pengelola Keuangan Daerah, dan Inspektorat tentunya sebagai sektor pengawas. Nah, Bapak-bapak juga pasti tahu bagaimana tata cara pengelolaan keuangan desa yang baik, dan ini sudah kita laksanakan pelatihan-pelatihan yang sangat banyak. Baik itu pelatihan yang dibuat oleh instansi kami sendiri, seperti pelatihan pengelolaan keuangan desa melalui aplikasi Siskedes, di mana bapak-bapak kecil sudah mengutus bendaharanya untuk datang kemari mengikuti pelatihan, maupun pelatihan-pelatihan yang bapak-bapak kecil buat, baik itu di kampung maupun di kecamatan, yang mengundang narasumber dari instansi kabupaten. Nah, inilah bentuk perhatian kita untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa, karena bagaimanapun juga kalau aturan ada kemudian dibaca-baca tapi tidak diindahkan, ya sama saja bohong. Bahkan artinya pengelolaan keuangan desa, kemudian bagaimana cara mengelola dana desa yang baik juga tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sedikit saja kami ingin memberi informasi, karena ini hanya sosialisasi. Kami ingin memberikan perubahan bukan dari segi prosedurnya, Pak, bukan dari segi aturannya. Kita tidak akan mengubah aturan yang telah ditetapkan oleh kita. Akan tetapi kita hanya menyisipkan sedikit saja hal-hal yang bisa membuat kemudahan bagi bapak-bapak yang ada di kampung, terutama dalam hal pengelolaan keuangan tadi yang ada kaitannya dengan dana desa. Tadi di awal ke kecamatan dan ke kabupaten, bolak-balik dikoreksi. Kadang-kadang hujan yang dia datang ke Melabung cerah cuacanya, mau balik lagi ke kampung dan hujan, bahkan sangat capek. Dengan adanya layanan melalui email ini, Bapak boleh kasih tahu bendaharanya. Bendahara tak perlu lagi datang ke mana. Yang kedua adalah layanan lemari kampung. Layanan lemari kampung ini memungkinkan bagi instansi-instansi di pemerintah daerah untuk mengakses struktur anggaran bapak-bapak. Misalnya begini, ada satu kampung sudah kita selesaikan APBD-nya sudah ada, kan kita simpan uang. Kalau sekarang kita simpan dalam bentuk hard copy, sekarang kita simpan dalam bentuk soft copy. Misalnya penyimpanan yang juga berbasis dengan internet. Ini untuk mendukung keterbukaan atau transparansi anggaran bagi instansi publik. Itu layanan yang kedua. Layanan yang ketiga yaitu layanan serambi kampung. Kalau bapak-bapak kecil nanti singgah ke kantor kami atau bendahara, di sana sudah kami sediakan loket, Pak.
Jadi nanti setiap bendahara yang datang ke kantor kami yang ingin mengajukan permohonan untuk penyaluran dana, apakah itu dana desa maupun ADD, itu nggak perlu lagi Pak sampai ke bidang, nggak perlu lagi ketemu. Kalau ada yang kenal sini, Ibu Suharni, Ibu Fitri, Pak Iqbal, atau bapak-bapak dan ibu-ibu yang lain, nggak perlu ketemu lagi sama mereka. Kenapa? Kadang-kadang mereka juga sibuk dengan pekerjaan yang lain. Kemudian ada televisi, juga ada kipas angin, barangkali nanti ada bantuan hasil juga. Tinggal nunggu di sana, keluar rekomendasi, langsung disalurkan dana oleh BPKD dalam waktu yang tidak terlalu. Yang keempat, yang terakhir, yaitu adalah layanan ruang tamu kampung. Nah, layanan ruang tamu kampung ini Pak sifatnya untuk pembinaan keuangan. Tidak hanya pembinaan keuangan saja Pak sebenarnya, tapi kalau bapak-bapak mau singgah ke BPM, mau cerita tentang hal lain, mau curhat ini, curhat itu, ya silakan. Kami membuat mekanisme jadwal. Misalnya begini, setiap minggunya kan ada 5 hari kerja ya, Senin sampai Jumat. Katakanlah Senin, kami akan menerima kunjungan dari bapak-bapak dari Kecamatan Wela Timur dan Kecamatan Sungai Mas misalnya. Kecamatan Wela Timur dan Kecamatan Sungai Mas. Nah, bagi yang memiliki permasalahan, baik itu terhadap pengelolaan keuangan, permasalahan tentang penggunaan dana desa, di Wela Timur yang punya permasalahan A, nanti bisa diketahui oleh Kampung Sipon yang ada di Sungai Mas, karena duduk bersama-sama. Apabila permasalahan yang dialami oleh Kampung Pasir RKB di Wela Timur misalnya, solusinya diberikan kepada pemerintah kabupaten, diberikan oleh pemerintah kabupaten kepada kampung tersebut. Kampung Sipon juga tahu permasalahannya apa dan solusinya apa. Sehingga nantinya apabila ada kampung-kampung yang memiliki permasalahan yang juga sama atau lebih kurang sama, bapak-bapak sudah tahu solusinya apa, bagaimana tata cara penanganannya, dan hal-hal yang baik lainnya juga bisa diketahui secara bersama-sama. Bagaimanapun juga membangun kampung ini perlu kebersamaan Pak. Dengan itu kami ciptakan layanan ruang tamu kampung yang strategis. Nanti kita akan sampaikan lebih lanjut. Lanjut. Ini kira-kira alur kemudahannya Pak. Setelah dirancang APBG melalui Siskedes, nanti dibawa ke kecamatan, di kecamatan diverifikasi apakah sudah sesuai atau belum. Kemudian Bapak nggak perlu datang lagi ke kabupaten, cukup kirim filenya saja melalui email. Kemudian kita proses, apabila ada perbaikan kita kirim juga lewat email Pak. Sehingga Bapak hanya perlu duduk manis saja di kantor kecil yang sudah tersedia internet atau kafe-kafe yang sekarang sudah